Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jemaah ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, jika kita membuka Al-Quran, kita akan mendapati bahwa perintah sholat bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW, tetapi merupakan wasiat dan perintah kepada seluruh nabi sejak dahulu. Ini menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang paling agung dan yang paling inti dari risalah para nabi. Kita mulai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengabadikan doa beliau dalam surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat. Kita lihat, yang pertama beliau minta bukan harta, juga bukan kekuasaan, tetapi keteguhan dalam sholat, bahkan untuk keturunannya. Nabi yang kedua adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dalam surat Maryam ayat 55 disebutkan bahwa beliau Nabi Ismail alaihissalam, dia menyuruh keluarganya untuk sholat dan zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana indahu rabbi mardiya. Seorang nabi sekaligus kepala keluarga yang perhatian utamanya adalah sholat untuk keluarganya. Ini pelajaran bagi para ayah. Tanggung jawab kita bukan hanya nafkah, tetapi memastikan keluarga kita menjaga sholat. Nabi yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah pertama kali berbicara langsung pada Nabi Musa di lembah suci, Allah berfirman dalam surat Toha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Perintah pertama setelah tauhid adalah salat, karena salat adalah zikir terbesar kepada Allah. Nabi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah Maryam ayat 30-31, beliau berkata, wa awsani bis sholati waz zakati. Dan dia mewasiatkan kepadaku salat dan zakat selama aku hidup. Sejak kecil, Nabi Isa sudah menyatakan bahwa salat adalah wasiat langsung dari Allah. Nabi yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan di surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimis shalah. Juga di surat Al-Isra ayat 78, wa aqimus sholati ila ghasaqil laili. Juga dalam surat Al-Muzammil ayat 20, aqimis sholata wa atuz zakah. Dan juga dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah langsung mewajibkan sholat 5 waktu tanpa perantara wahyu biasa. Ini menunjukkan betapa istimewanya sholat. Juga kepada nabi-nabi yang lain, ada Nabi Ishak, Nabi Yakub. Dalam surat Al-Anbiya ayat 73, Allah berfirman bahwa mereka dijadikan pemimpin yang memberi petunjuk dan diwahyukan kepada mereka untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Artinya, semua nabi membawa misi yang sama, yaitu tauhid dan sholat.
Ada juga kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa ketika Umar bin Khattab ditikam dalam keadaan luka parah dan beliau pingsan. Ketika sadar, apa yang beliau tanyakan? Yang beliau tanyakan adalah, apakah manusia sudah sholat? Subhanallah, dalam kondisi krisis, apapun yang beliau pikirkan adalah sholat, karena beliau memahami bahwa sholat adalah tiang agama. Jemaah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jika para nabi saja diperintahkan untuk sholat, bahkan menjadikannya wasiat utama, lalu bagaimana dengan kita? Sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi bukti keimanan, penghubung dengan Allah, penolong dalam kesulitan, juga cahaya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.